Teman-teman, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Kesaktian Pancasila pada tanggal 1 Oktober. Pernah nggak sih teman-teman bertanya, Hari Kesaktian Pancasila itu memperingati apa? Pertanyaan ini akan dijawab oleh sebuah film tahun 1984 yang berjudul Pengkhianatan G30 SPKI. Film ini menceritakan kronologi peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965. Filmnya cukup panjang, yaitu 4 jam. Film ini disutradarai Arifin C. Noor. Di masa pemerintahan Orde Baru, film ini wajib ditonton semua orang, termasuk anak-anak kecil. Padahal di dalam film ini ada banyak adegan kekerasan. Di sekitar tahun 65, keadaan ekonomi negara buruk ditambah kondisi kesehatan Presiden Soekarno yang juga buruk. Menurut Profesor Hu, keadaan kesehatan Paduka Yang Mulia Bung Karno cukup kritis. Tentu saja bukan berarti tidak ada kemungkinan sembuh. Tapi dua kemungkinan yang terburuk akan bisa menimpa Paduka, yaitu kemungkinan lumpuh atau meninggal. Situasi tersebut membuat kondisi sosial dan politik Indonesia sangatlah rapuh. Diceritakan bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI ingin memanfaatkan situasi yang rapuh itu dengan cara menghembuskan isu adanya Dewan Jenderal, yaitu sekelompok jenderal dalam Organisasi Tentara Nasional Indonesia yang sebenarnya tidak ada. Menurut kawan Aidit, isu Dewan Jenderal yang berhasil kita hembuskan harus terus kita sebarkan secara lebih gencar sampai masyarakat betul-betul yakin bahwa isu itu benar. PKI memberitakan pada khalayak umum bahwa Dewan Jenderal ingin mengkudeta Presiden Soekarno. PKI ingin menangkap dan membunuhi jenderal-jenderal ini dengan harapan mendapat simpati yang lebih dari masyarakat dan pada akhirnya mendapat kuasa yang besar dalam pemerintahan. Film ini menceritakan rapat-rapat PKI dengan orang-orang duduk di dalam ruangan yang remang-remang dipenuhi asap rokok dan kopi. Hari H kita adalah 1 Oktober. Dan jam D kita jam 4 dini hari. Orang-orang yang paling sering disebutkan di film itu adalah DN Aidit, Letkol Untung, Kolonel Latif, Mayor Suyono, dan kawan Syam. Di hari H dan jam D yang sudah ditentukan, pasukan Cakrabirawa, yaitu pasukan pengawal Presiden Soekarno yang saat itu dipenuhi oleh tentara-tentara simpatisan PKI, memulai aksi penculikan. Cepat, Jenderal! Buka! Via, ada yang kena. Adik masih hidup, sayang. Masih, Ma. Ini merupakan adegan yang sangat mengerikan karena ada jenderal-jenderal yang dibunuh dan banyak darah yang menetes di mana-mana. Tapi yang paling parah adalah kesedihannya, emosinya. Jenderal yang ditangkap hidup-hidup dibawa ke Lubang Buaya, sebuah hutan karet yang berada di pinggiran Jakarta. Di sana mereka dipaksa dengan disiksa untuk menandatangani surat yang menyatakan Dewan Jenderal itu ada dan mereka terlibat di dalamnya. Akui Dewan Jenderal itu ada. Situ juga tekan. Cepat tekan.
Di adegan penyiksaan itu muncul beberapa kalimat yang kejam tapi puitis, seperti Darah itu warnanya merah, Jenderal. Seperti amarah. dan Arit ini arit tumpul, Jenderal. Sekarang mata Jenderal akan menikmati karat. akhir dari gerakan ini adalah para jenderal ditembak dan dimasukkan kepala duluan ke dalam sebuah sumur tua. Jenderal yang meninggal ada Jenderal Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, Brigjen D.I. Panjaitan, Maijen M.T. Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letu Pierre Andreas Tandean. Singkat cerita, PKI berhasil menguasai RRI dan Telkom. Dan melalui RRI mereka menyebarkan berita bohong mengenai Dewan Jenderal. Berita itu didengar oleh Soeharto yang kemudian mengambil alih komando sementara Angkatan Darat dan merebut kembali RRI. Soeharto juga memimpin operasi pencarian para jenazah jenderal dan kemudian merangkai beberapa operasi untuk menumpas PKI. Soeharto inilah yang akan menjadi Presiden RI selama 32 tahun. Hari Kesaktian Pancasila di film ini diceritakan sebagai keberhasilan TNI menggagalkan keinginan PKI untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Kalau teman-teman ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965, film ini tidak bisa dijadikan satu-satunya pedoman, karena film ini dibuat pada zaman Orde Baru yang otoriter. Ingatlah akan satu rumus yang ditulis oleh Lord Acton, seorang penulis Inggris. Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Yang artinya, kekuasaan cenderung membuat seseorang korupsi, sedangkan kekuasaan mutlak membuat korupsi hal mutlak juga. Dan dalam hal ini korupsi tidak hanya uang, tapi juga sejarah. Bisa dengan ditambahi atau dikurangi.